Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariswari Gandhi dengan NIM 2210514120014 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tujuan saya di sini adalah melakukan penyuluhan kepada teman-teman mengenai budidaya tanaman dengan teknik vertikultur. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu teknik vertikultur? Belum. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris yaitu vertikal dan kultur yang artinya adalah budidaya tanaman dengan teknik bertingkat atau vertikal. Cara bercocok tanam dengan vertikultur ini cocok diterapkan pada lahan yang sempit, terutama di pekarangan rumah yang tidak memiliki lahan yang luas atau di area perkotaan yang masih terbilang minim lahan. Jenis tanaman yang cocok dibudidayakan dengan teknik vertikultur adalah tanaman hortikultura sejenis sayuran dan buah-buahan semusim, serta florikultura atau tanaman hias. Ada beberapa cara yang perlu diperhatikan ketika kita membudidayakan tanaman dengan teknik vertikultur. Yang pertama, tanaman harus memiliki akar yang relatif dangkal, berbatang pendek, dan memiliki tajuk yang ringan. Mengapa hal ini perlu diperhatikan? Karena agar tanaman tumbuh kokoh dan tidak memberatkan sistem vertikultur tersebut. Beberapa jenis tanaman yang sesuai dengan budidaya teknik vertikultur yaitu kangkung, selada, sawi, seledri, sejenis bawang-bawangan, buah stroberi, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa kelebihan yang kita peroleh ketika kita membudidayakan tanaman dengan teknik vertikultur. Yang pertama, mudah dilakukan. Yang kedua, efisiensi penggunaan lahan. Teknik ini disusun secara vertikal atau bertingkat sehingga penggunaan lahan lebih efisien. Bahkan teknik ini bisa diterapkan di atap gedung bertingkat atau dinding rumah yang kosong. Yang ketiga, bersifat portable. Tanaman budidaya vertikultur menggunakan wadah pot atau polybag sehingga mudah dipindahkan ke tempat lain serta perawatannya pun akan lebih mudah. Yang keempat, menghemat penggunaan pupuk dan air. Wadah vertikultur ini terbatas sehingga akan menjaga pupuk dan air tidak mudah larut. Yang kelima, relatif bebas pestisida sehingga akan menghasilkan buah dan sayur yang bersih dan sehat. Namun ada beberapa masalah yang biasanya terjadi. Yang pertama, pemberian pupuk yang cukup sulit. Wadah vertikultur ini sangat terbatas sehingga harus membongkar instalasi ketika menambahkan pupuk organik tersebut. Yang kedua, hama dan penyakit mudah menyerang. Hal ini terjadi karena jarak tanam yang terlalu sempit pada sistem vertikultur tersebut. Yang ketiga, mudah rusaknya media tanam. Sistem vertikultur dibuat menjulang ke atas sehingga mudah rusak karena cuaca yang ekstrim dan kurangnya ketelitian dalam pemasangan instalasi tersebut. Baik, setelah penjelasan saya tadi, apakah teman-teman masih ada yang kurang paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengacungkan tangan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miranda Komariani. Saya ingin bertanya, bagaimana cara budidaya tanaman dengan teknik vertikultur yang sederhana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab sekaligus mencontohkan bagaimana cara budidaya tanaman dengan teknik vertikultur. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membudidayakan teknik vertikultur. Tetapi saat ini saya akan mencontohkan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan botol bekas. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Ada gunting, tali rafia, botol bekas, bibit tanaman, dan media tanam. Lalu, bersihkan botol yang akan kita gunakan. Setelah itu, potong botol sesuai keinginan. Di sini saya memotong secara vertikal, lalu tambahkan lubang di bagian bawah sebagai saluran air dan di bagian samping sebagai untuk menggantung botol tersebut. Baik, di sini saya ada contoh media vertikultur yang telah saya buat. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan media tanam yaitu tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1.
Lalu kita masukkan bibit tanaman yang telah disediakan. Di sini saya menggunakan bibit bawang merah. Kita masukkan ke dalam media tanam tersebut. Agar tanaman tumbuh maksimal, kita perlu melakukan pemeliharaan tanaman, yaitu penyiraman setiap hari, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Apakah bisa dimengerti? Bisa? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baiklah, dengan berakhir sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula kegiatan penyuluhan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyuluhan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.